Masalah ekonomi muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini menuntut manusia, rumah tangga, perusahaan, bahkan negara untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan yang bijak. Tujuannya adalah sumber daya bisa dimanfaatkan secara optimal demi mencapai kesejahteraan bersama. Menentukan pilihan yang tepat. Setiap individu harus mampu membuat keputusan ekonomi yang rasional. Artinya, mendahulukan kebutuhan yang benar-benar penting dibandingkan keinginan yang bersifat konsumtif. Dengan pemilihan secara tepat, keterbatasan pendapatan bisa digunakan secara efisien dan tidak menimbulkan masalah baru seperti hutang atau pemborosan. Skala prioritas. Untuk menghadapi keterbatasan sumber daya, individu perlu menyusun skala prioritas kebutuhan. Primer, kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan rumah. Sekunder, kebutuhan tambahan seperti transportasi, alat komunikasi, dan hiburan sederhana. Tersier, kebutuhan mewah seperti barang branded, mobil sport, dan perhiasan. Dengan skala prioritas, individu bisa mengalokasikan pendapat sesuai tingkat kepentingan dan urgensinya. Mengatur keuangan. Mengatur keuangan menjadi cara penting untuk mengatasi masalah ekonomi pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat anggaran bulanan, membedakan kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau investasi, dan mengendalikan gaya hidup agar tidak boros. Manajemen keuangan yang baik membuat individu lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak maupun masa depan. Sistem ekonomi. Dalam skala nasional, negara juga menghadapi masalah ekonomi yang kompleks. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memilih sistem ekonomi yang tepat. Tradisional, kegiatan ekonomi berdasarkan adat dan kebiasaan. Komando pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Pasar, mekanisme permintaan dan penawaran menentukan kegiatan ekonomi. Campuran, gabungan pasar, dan campur tangan pemerintah Indonesia menggunakan sistem campuran untuk menyeimbangkan efisiensi pasar sekaligus keadilan sosial. Kebijakan ekonomi. Selain sistem, pemerintahan juga membuat kebijakan ekonomi untuk menyelesaikan masalah seperti fiskal, mengatur pajak, subsidi, dan belanja negara untuk pembangunan. Moneter mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi. Industri dan perdagangan mendukung UMKM, proteksi produk dalam negeri, serta meningkatkan ekspor. Sosial meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan program bantuan. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menjaga stabilitas, meningkatkan pertumbuhan, sekaligus pemerataan ekonomi. Ekonomi terbagi menjadi dua, ada mikro dan makro. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan pendapat, biaya produksi yang tinggi, persaingan ketat, dan harga barang yang berfluktuasi. Solusi yang bisa dilakukan meningkatkan efisiensi produksi, memanfaatkan teknologi, mengelola keuangan dengan baik, serta membangun persaingan usaha yang sehat agar konsumen tetap terlindungi. Yang kedua, ada ekonomi makro. Ekonomi makro berhubungan dengan kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Masalah yang sering terjadi adalah inflasi, pengangguran, kesenjangan sosial, utang luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas harga, mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, serta melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah agar hasil pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan seluruh masyarakat. Untuk kesimpulannya adalah masalah ekonomi terjadi karena kebutuhan tak terbatas dan sumber daya terbatas. Solusinya adalah membuat pilihan dan prioritas yang tepat, mengatur keuangan, serta menerapkan sistem dan kebijakan ekonomi yang efektif. Dengan kerjasama dari individu, pemerintah, kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.